masuk kalau dia 100. Ya Allah, Oke, masuk nih. Masukkan dia. Ya, lebih baik berkata jujur daripada kita. Alhamdulillah ya. Bisa. Lebih baik jujur, lebih baik buat saya. Kemarin saya sudah ketemu dengan bapak. Hari ini saya Alhamdulillah ya Bu ya. namun saya mati. Saya ingin mereka yang tidak bersalah, yang pernah mengalami penyiksaan, yang mengalami derita bertahun-tahun, itu segera mereka terbebas karena mereka bukan orang berdosa. Udah Bu, sekarang udah. Kalau sekarang kamu udah ngomong begini, hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar, kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Lain bos, ya masih Dede anu memberikan kesaksian palsu di kasus Pina Cirebon yang si Aep yang melahirkan 8 terpidana dan berujung di penjara, diacungi jempol ku kami mah bos. Ku sabab geus mengakui kesalahan dengan kesaksian palsunya. Sanajan ayeuna diancam ku pidana geunya di penjara, mudah-mudahan we atuh teu lila teuing. Kajaba si Aep rek digantung ke sabodot teuing. Ku sabab si Aep mah berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Liar ibarat macek na hayang ari ngawina mung anjing. Bangkai. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Kamu minta maaf sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Kamu Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara. Semakin panas, Ibtu Rudiana sembunyi dan melarikan diri hingga KDM mengancam beri peringatan keras. Harus bertanggung jawab karena memulai permasalahan hingga orang tidak bersalah menjadi kambing hitam biadabnya orang beruang. Kamu wajib tahu Ibtu Rudiana mendapat peringatan keras dari KDM buntut kasus Vina Cirebon. Seperti kita ketahui, keberadaan Ibtu Rudiana sampai saat ini masih dipertanyakan. Ibtu Rudiana diketahui saat ini belum muncul ke publik terkait kasus dugaan penangkapan, penganiayaan dan intimidasi pada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Untuk mengajukan PK membebaskan ke-7 terpidana yang mendapat hukuman seumur hidup. Oke, kita lanjut tonton video berikutnya guys. Nah ini guys ya, Aep segera muncul ikuti pasren, runtuhnya kerajaan Rudiana CS katanya. Waduh. Asren, Aep, Dede, dan semua saksi-saksi yang terkait dengan kasus ini, kalian lalu dijamin keamanan kalian oleh Rudiana CS dengan syarat kalian tutup mulut dan tidak berkata jujur. Jangan percaya dengan jaminan yang mereka berikan. Misalkan, udah kamu keamananmu kami jamin, yang penting kamu tutup mulut. Udah jangan dipercaya karena sudah beda masa. Oke lah, tahun 2016 mungkin Rudiana CS itu punya kekuatan, punya power yang bisa menjamin keamanan kalian. Tapi sekarang udah lain cerita bos. Dia itu untuk menjaga keamanannya sendiri itu nggak bisa, apalagi menjaga keamanan kamu. Lihat loh, Rudiana aja udah dilaporin nih. Jadi kalian tuh lebih baik keluar, katakan yang sejujurnya daripada kalian terjerumus bareng ke dalam jurang bersama Rudiana CS. Waspadalah. Nah itu guys ya, apa yang dikatakan mas-mas tadi itu betul sekali guys ya. Mending ya ngomong apa adanya guys ya, menjadi saksi yang bener-bener ya saksi guys ya, bukan menutupi kebohongan guys ya. Bagaimana menurut kalian, bisa komen di kolom komentar. Waktu dipanggil di Polda, itu kasus Peggy. Kan kamu juga masuk dalam, kan Aep mengetahui Peggy ada di situ. Kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ. Kamu dipanggil nggak? Dipanggil. Datang ada Aep juga di situ. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang juga menjadi saksi di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan Aep.
diminta BAP-nya. Oh, jadi kamu di Polda waktu kasus Peggy kamu di BAP? BAP kamu menceritakan seperti BAP awal, kamu menyaksikan pelemparan, kemudian bawa anak-anak bawa bambu, pengejaran, menggunakan motor 4, jenis fiction segala macam. Seperti itu nggak? Nggak semua sih, Pak. Paling saya bilangnya ya bawa bambu, lihat sama orang nongkrong lihat, sama pelemparan doang, Pak. Selebihnya ya saya nggak tahu dan lupa. Karena ya saya di situ pun pengen berkata jujur, ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali, Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung, Pak. Kan kamu sudah menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut saya. Takut. Penyidik menggali nggak ke kamu waktu itu? Menggali, Pak. Cuman menggali yang pas ke 2016 aja, Pak. Artinya nggak menggali. Kamu bohong nggak penyidik bertanda kutip? Enggak. Kayak saya nanyanya. Enggak. Saudara berbohong tidak? Enggak. Menggali, kemudian sampai kamu dikejar, kamu jujur nggak? Gitu. Enggak. Jadi hanya formal normatif. Normatif aja. Normatif. Begitu kamu ditanyanya, apakah saudara melihat pada malam itu jam 21.30 ada segerombolan anak-anak melakukan pelemparan, pengejaran? Ada seperti itu, Pak. Ada. Jawaban kamu apa? Ya saya bilang, iya, saya ingat kalau itu. Oh, saya ingat. Jadi kamu masih berbohong dong kemarin kan? Iya, cuman saya tidak sebenarnya ingin, Pak, jujur kemarin. Ingin bisa hati kecil saya jujur, Pak. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, di dalam. Dan aibnya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan aib, Pak. Soalnya kan aib kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel, Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Oh, kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat pelemparan. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak. Pelemparan tuh ada nggak? Nggak ada. Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? Nggak ada, Pak. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong, itu bohong. Saya awali konten kali ini dengan satu pernyataan bahwasanya kebenaran, keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Kita patut bersyukur, kita patut berbahagia. Akhirnya Dede, sang saksi mahkota bersama Aep, akhirnya Dede mau keluar menemui Kang Deddy Mulyadi. Ini patut kita syukuri, karena pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian Dede ini amat sangat berharga untuk di sidang PK ke-7 terpidana nanti. Dari pertemuan antara Dede dan Kang Deddy Mulyadi, saya sudah menyimpulkan dengan 3 kesimpulan, 3 poin. Poin yang pertama, Dede sebenarnya ingin segera memberikan kesaksian dan yang jujur sejak kasus ini viral 3 bulan silam. Namun Dede takut dengan anak istrinya, dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Tapi Dede sekarang berani berkat ada jaminan dari Kang Deddy Mulyadi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Dede meyakini bahwasanya DPO 7 terpidana termasuk tersangka dan sakatatal dan lain sebagainya itu semua bohong, itu semua fiktif. Yang ada hanyalah skenario karangan dari Rudiana dibantu oleh Aep.